Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tugas UAS PAPB kelompok kami, yaitu membuat list view menggunakan Flutter. Anggota kami terdiri dari yang pertama Rizka Dinugroho. Jobdesknya membuat routing view tampilan, mendefinisikan variabel dan bottom hexagon menu. 2. Krishna Giana Putra. Jobdesknya membuat detail dari list view beserta isinya dan scroll bar pada list yang ada. Yang ketiga, Nanda Fathurrahman membuat array header menu, array multidimensi pada list menu, dan list kategori. Keempat, ada Muhammad Farul Kisko. Jobdesknya membuat button up bar beserta pending, icon, dan stylenya. Yang kelima, ada saya sendiri, Agung Purswanto. Jobdesk saya membuat dan mengisi seluruh bagian file main.dat pada project ini. Ini saya akan menjelaskan tentang jobdesk saya membuat tugas kelompok UAS kali ini, yaitu yang pertama saya membuat main.dat tugas saya. Dalam skrip ini, sebelum untuk membangun aplikasi Flutter, saya membutuhkan paket atau mengimpor paket yang dibutuhkan termasuk Flutter ini, yaitu berfungsi untuk mengisi widget dan komponen Flutter. Yang selanjutnya, saya menggunakan run apps ini saya gunakan untuk memulai aplikasi Flutter. Run apps mengambil sebuah widget sebagai argumennya dan juga menggunakan material apps sebagai root widget. Yang ketiga, material apps. Material apps ini, dalam material apps ada beberapa konfigurasi dasar untuk aplikasi Flutter yang berbasis material design. Property home dari material apps adalah awal aplikasi yang ditampilkan ketika aplikasi dibuka, seperti list view example. Selanjutnya di sini saya juga membuat list view example. List view example ini berisi contoh list view yang akan menampilkan daftar item dalam bentuk daftar bergulir. Sekian penjelasan dari jobdesk saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Presentasi dari teman saya. Final list widget kategori sama seperti yang di atas. Ini berfungsi sebagai daftar list widget dengan nama kategori. Kemudian berisi elemen stack. Kemudian di dalamnya ada kontainer yang dimana ini untuk menambahkan kotak dengan warna yang diambil dari indeks ke-1 list kategori. Kemudian ada lagi kontainer di bawahnya adalah padding, di mana padding ini menentukan jarak antar kotak yang nilainya diambil dari indeks kedua list kategori. Kemudian kolom, di dalam kolom ini terdapat icon atau gambar yang diambil dari list kategori indeks ketiga. Yang kedua ada teks yang menampilkan teks yang diambil dari indeks ke-0 list kategori dengan warna teks warna hitam. Saya Nanda Fathurrahman akan menjelaskan bagian array. Di sini saya membuat list data array multidimensi dengan final list dengan tipe data string. Final list ini
gunakan untuk array multidimensi tadi. Berikutnya dengan variabel pecel menu, dan di dalamnya ini adalah indeks-indeks atau isinya. Yang pertama adalah nama menu, yaitu pecel sambal tumpang. Yang kedua, yang pertama ini adalah indeks 0, yang berikutnya adalah indeks 1. Ini adalah detail dari menunya. Berikutnya adalah indeks 2, yaitu link gambar menu. Yang terakhir, indeks terakhir adalah rating menunya. Selanjutnya adalah multidimensi lagi, array multidimensi. Di sini menggunakan tipe data dinamik untuk list kategori. Jadi kategori dari menunya tadi menggunakan tipe data dinamik untuk agar semua tipe data bisa dimasukkan, karena di dalamnya ada string, ada color, ada icon, ada angka juga. Jadi menggunakan dinamik. Untuk paddingnya di sini menggunakan edge inset symmetric dengan vertikal 50 dan horizontal 100. Untuk berikutnya adalah kategori yang kedua dan ketiga sama, hanya warnanya yang berbeda, juga ikonnya. Yang selanjutnya adalah array link foto atau gambar untuk header, menu header. Di sini hanya menggunakan final list dengan tipe data string karena tidak memerlukan multidimensi, dan isinya adalah link gambar dari menu headernya. Di sini menggunakan variabel pecel header. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Saya Dewiska Dinugroho akan menjelaskan mengenai navigation bottom yang menggunakan shape. Di sini di kelas list view example saya menggunakan stateless, kemudian returnnya material up. Kemudian di sini ada beberapa elemen, yaitu yang pertama adalah elemen untuk menampilkan list secara horizontal yang ada di atas. Kemudian ini adalah menu. Kemudian yang di sini adalah list view untuk makanan, menunya, menu makanan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari styling navigation bottom. Di sini untuk yang pertama-tama pembentukan navigasi bottom secara custom menggunakan fungsi stateless my action button. Kelasnya ada di sini menggunakan stateless. Kemudian pada widgetnya terdapat return container dengan height-nya 100, width-nya 100. Kemudian terdapat clipart dari material design. Kemudian ini adalah fungsi untuk menjalankan pembentukan model heksagonal. Kemudian di sini adalah kontainer. Kemudian di dalam kontainer terdapat warna, yaitu warna kuning. Kemudian ada hasil lagi menentukan kolom. Ini adalah main axis element, adalah posisi tulisan ada di tengah, posisi tulisan menu ada di tengah, yang di sini. Sama
file icon. File icon adalah icon dari material design dengan size boxnya 4.0. Kemudian di sini adalah ada teks untuk pemberitahuan informasi ini menu. Kemudian ada text style dengan font weight. Font weight ini adalah untuk pencetakan huruf tebal. Kemudian didefinisikan font size-nya 16.0. Kemudian saya akan menjelaskan pada clipper yang merujuk kepada kelas hexagonal clipper. Di sini adalah fungsi untuk pembuatan persegi menjadi heksagonal. Di sini terdapat path, kemudian terdapat radius, kemudian path move, size, width bagi 2. Kemudian ini adalah hitungan matematika. Untuk mengimplementasikan hitungan seperti ini, dari Flutter harus menambahkan satu dependensi, yaitu dart.math untuk melakukan perhitungan seperti ini. Halo, saya Muhammad Farel Brisco dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tadi. Job desk saya adalah membuat abar. Abar merupakan bagian bawah aplikasi atau bottom abar, dan widget ini turunan dari stateless widget. Cons my abar ini adalah konstruktor dari kelas my abar. Konstruktor ini menerima sebuah key yang dilewatkan ke konstruktor kelas induk stateless widget dan menggunakan super key. Konstruktor ini tidak memiliki parameter lain selain super key ini dan menggunakan cos dianggap sebagai konstruktor kontan. Selanjutnya adalah widget build. Dalam build kita membalikan sebuah bottom up bar dengan satu kontainer di dalamnya. Ini bottom up bar adalah widget bawaan Flutter yang menyediakan batang aplikasi bawah. Di dalam kontainer kita memiliki height sebesar 60 untuk menentukan tinggi dari bar aplikasi bawah. Selanjutnya adalah padding. Digunakan untuk menambahkan padding jeda pada bagian atas widget child sehingga ada ruang kosong di atas icon-iconnya. Selanjutnya adalah row. Row ini memiliki dua atribut, yaitu main axis alignment dan cross axis alignment. Untuk main axis alignment yaitu berfungsi menyebabkan widget dalamnya akan disebutkan secara merata sepanjang baris. Nah, ini rata nantinya. Untuk selanjutnya cross axis alignment dot center. Ini berfungsi untuk diatur secara vertikal sehingga berada pada posisi tengah. Selanjutnya adalah row. Di dalam row ada beberapa kolom, yaitu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, keempat. Dan di setiap kolom setiap kolom berisi icon, teks, dan text style. Untuk kolom pertama yaitu kolomnya home, berisi icon untuk dan icon home, teksnya berisi home, stylenya menggunakan text style dan ukurannya sebesar 12.0. Selanjutnya yaitu kolom search, berisi icon search dan warnanya hitam, colors.black 45, teksnya berisi search, style menggunakan text style, ukurannya 12.0. Untuk kolom ketiga yaitu milik wishlist, menggunakan icon shop berwarna hitam, stylenya menggunakan text style berukuran 12.0. Dan untuk kolom terakhir yaitu milik cart, menggunakan icon shopping cart, teksnya berisi cart, stylenya menggunakan text style, ukurannya 12.0. Dan ini adalah kontainer dengan lebar 100.
Kontainer ini sebagai pemisah dari search dan wishlist. Nanti di search dan wishlist itu di tengah-tengahnya ada hexagon yang dibuat oleh Deviska Adi Nugroho. Sekian dari saya. Untuk dependensi atau library yang kita gunakan yaitu Cupertino Icon dengan versi 1.02, lalu Cacat Network Image menggunakan versi 3.23, Font Awesome Flutter menggunakan versi 10.50, untuk Flutter Cut Sweeper menggunakan 6.00, dan yang terakhir Flutter Polygon Clipper menggunakan versi 1.04. Dan berikut untuk tampilan aplikasinya. Tampilannya sudah sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu sudah menggunakan pecel header, lalu penyusunannya sudah secara stuck, lalu untuk ini bagian ini 3 ini sudah menggunakan list view, lalu ini menu pecelnya, dan selanjutnya bagian abar, home, search, wishlist, cut, dan sudah menggunakan Polygon Clipper untuk bagian menunya, dan sudah ini jika menunya diklik sebagai berikut. Penjelasan tugas UAS PAPB dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.